Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Teti Sumiati. Pada kesempatan kali ini mari kita membahas materi yang ini ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini mau dibahas mengenai materinya transformasi untuk refleksi atau pencerminan, pengertian dan sifat-sifat refleksi. Untuk memahaminya, ini saya tampilkan gambar pada koordinat kartesius. Di sini yang warna merah ada segitiga ABC. Kemudian di sebelah kanannya ada segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang warna biru. Sebagai bayangannya, sebagai cerminnya atau sebagai sumbu simetrinya ini di sini adalah yang sumbu Y-nya atau di sini terdapat titik P, titik Q, titik R ya. Jadi garis PQR ini yang berada di sumbu Y sebagai sumbu simetrinya atau cerminnya. Nah, jarak titik A terhadap sumbu Y sebagai cerminnya, jaraknya itu kan tegak lurus. Di sini ada tanda kotak, ini maksudnya adalah memberikan tanda dia tegak lurus ya, membentuk sudut 90 derajat. Ini kalau dihitung, kotak-kotak pada koordinat kartesiusnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 kotak ya. Jarak titik A terhadap, sumbu Y ini ada 9 kotak. Nah, ini nggak pakai angka dulu, 9 kotak. Maka bayangannya ada di sebelah kanannya, ya, ditulis A aksen. Ini juga sama jaraknya, 9 kotak juga. Jadi, jarak yang asli, terhadap cermin dengan jarak bayangan terhadap cermin itu, eee, jaraknya sama, gitu. Coba kalian bercermin, pada waktu kalian bercermin misalnya di bawah ada ubin, kamu hitung ubinnya, misalnya ada ubinnya, kamu jaraknya bikin, 4 kotak dari cermin, maka bayangannya pun akan terlihat, jarak terhadap cerminnya juga sama, 4 lantai maksudnya gitu, ya. Nah, ini juga titik B terhadap cerminnya, sumbu Y ini ya, yang garis PQR, ini jaraknya 3 kotak. Jadi tegak lurus ya, maka bayangannya ditulis B aksen juga sama jaraknya 3 kotak. Kemudian titik C, ini juga titik C ada 6 kotak ya kepada jarak terhadap sumbu Y atau cerminnya atau cermin PQR ini. Bayangannya ditulis C aksen, sama jaraknya juga 6 kotak. Jadi di sini terlihat jarak terhadap cermin itu sama gitu, baik yang asli dengan bayangannya. Tetapi jadi berlawanan, kalau kalian bercermin, misalnya pada waktu bercermin, maka di bayangannya itu kuping kanan menjadi kuping kiri, mata kanan mata kiri, tangan kanan tangan kiri, kaki kanan kaki kiri, seperti itu. Ini juga berlawanan ya. Jadi kalau kenapa ini dikatakan sebagai sumbu simetri, jika si sumbu simetri ini, si sumbu Y ini kita lipat, maka si segitiga ABC dengan bayangannya A aksen, B aksen, C aksen itu akan berimpit kalau si kertas ini dilipat ya. Oke, jadi untuk memahaminya ini seperti ini gambarnya. Ini jadi penjelasan yang tadi ya, perhatikan gambar di atas. Gambar tersebut menunjukkan bahwa segitiga ABC dipetakan atau dibayangkan menjadi A aksen, B aksen, C aksen oleh suatu transformasi tertentu. Dalam transformasi ini A, B, dan C pada segitiga ABC dipindahkan ke bayangannya A aksen, B aksen, dan C aksen dengan arah tegak lurus garis PQR sebagai cermin yang terletak pada sumbu Y tadi, di mana panjang AP sama dengan PA aksen, panjang BQ sama dengan QB aksen, panjang CR dan sama dengan RC aksen gitu ya. Menyebabkan kedudukan bayangan segitiga ABC berubah arah. Kita lihat lagi di sini. Jadi panjang AP sama dengan A aksen P. Panjang BQ sama dengan B aksen Q. Panjang CR sama dengan C aksen R. Seperti itu.
Pada transformasi ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Semua titik pada gambar dipindahkan menurut suatu garis yang tegak lurus terhadap garis yang invarian atau tetap. Garis yang invarian itu adalah yang merupakan cerminnya atau sebagai sumbu simetrinya. Kemudian yang kedua, segitiga dan bayangannya berjarak sama terhadap garis invarian atau cerminnya atau sumbu simetrinya. Ketiga, kedudukan gambar berubah tanpa terjadi perubahan panjang sisi atau ukuran sudut serta luas. Transformasi seperti uraian di atas disebut refleksi atau pencerminan. Jadi tidak ada yang berubah, hanya berubah arah. 4. Panjang sisi, besar sudut, dan bentuk segitiga tidak berubah oleh transformasi tersebut. Garis yang invarian atau tetap atau sebagai sumbu simetrinya, yaitu untuk gambar yang tadi garis PQR disebut cermin atau sumbu simetri. Berikutnya kita bahas mengenai refleksi terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Di sini terlihat ada gambar garis biru, ini dikatakan sebagai garis L. Kemudian ada titik P, ini di atas titik P. Dia mempunyai bayangan di titik P aksen di sini yang warna merah. Ini kita buat garis aja tegak lurus, titik-titik nih. Ini ada tanda kotak, maksudnya adalah menunjukkan bahwa ini tegak lurus. Jadi panjang titik P dan titik P aksen mempunyai jarak yang sama terhadap garis L. Gitu ya. PP aksen ini tegak lurus terhadap garis L. Jadi perhatikan gambar di atas, gambar tersebut menunjukkan titik P direfleksikan ke garis L. Maka akan diperoleh bayangannya P aksen sedemikian sehingga garis L membagi dua sama besar ruas garis PP aksen. Contohnya ya. Tentukan bayangan titik P dengan koordinatnya 3,4 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 5. Gambarlah titik P dan bayangannya. Jawabnya, titik P 3,4, absisnya kan 3, ordinatnya adalah Y sama dengan 4. Maka bayangan titik P yang direfleksikan ke garis X sama dengan 5 berarti H-nya adalah 5. Garis X sama dengan 5 berarti di sini hanya 5. Absis titik P aksennya adalah X aksen, yaitu 2H min X. H-nya diganti dengan 5, jadi 2 kali 5, 10 dikurangi 3, 7. Ya. Nah, jadi ini adalah absisnya, X aksennya. Ordinatnya sama. Ordinatnya sama dengan titik P, yaitu Y sama dengan 4. Jadi bayangan titik P 3,4 adalah titik P aksen 7,4. Jadi yang berubah nilai X-nya aja, ya absisnya aja. Nah, gambarnya ini titik P-nya 3,4. Ini garis yang biru adalah cerminnya atau sumbu simetrinya yaitu X sama dengan 5. Kemudian kita bikin tegak lurus ke garis biru ini ke cerminnya, ke sumbu simetrinya X sama dengan 5 itu 2 kotak. Ke kanan kita bikin 2 kotak lagi jaraknya. Jadi jarak titik P terhadap cermin sama dengan jarak bayangannya P aksen terhadap cermin yaitu 2 ya, 2 kotak ya. Jadi di sini ini ke bawah kalau titik P ini 3,4, X-nya 3, Y-nya 4. Bayangannya di sini X-nya 7, Y-nya 4. Sebetulnya tidak dihitung dengan hitungan pakai rumus juga dengan gambar juga bisa terlihat bayangannya itu jatuh di titik berapa koma berapa gitu ya. Sekarang refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Kalau tadi kan X sama dengan H. Nah ini garisnya berarti ini sejajar dengan sumbu X ya. Y sama dengan K artinya K-nya itu ada di sumbu Y gitu. Ini cerminnya begini. Misalnya ini titik P-nya di bawah nih dengan koordinatnya X, Y ya. Ini absisnya X ke bawah, ordinatnya adalah Y ke kiri. Kemudian kita lihat aja ada berapa kotak nih terhadap cerminnya, terhadap sumbu simetrinya, terhadap garis Y sama K. Oh, ada 4. Kita buat lagi ke atas. 1, 2, 3, 4 ke bawah 4 juga tuh 2, 3, 4 gitu. Jadi jatuhnya P aksennya adalah X, Y aksen. Di sini yang berubah adalah Y-nya. Kalau X-nya enggak sama, ini X-nya sama X tuh. Y-nya, ini Y-nya tadinya di sini, ini di bawah kan.
ada di bawah garis yang merah, sekarang berubah Y-nya di atas. Jadinya yang berubah adalah nilai Y-nya gitu. Nah, apabila dari si titik P ini, absisnya ini Y, berarti ini kan jaraknya ke sini kan 2 kotak ya. Kemudian, dari titik P-nya terhadap cerminnya sumbu simetrinya ini 4. Nah, yang atas juga bayangan terhadap cermin 4 juga. Berarti kalau kita tulis ini, si Y aksen ini, tingginya ini adalah 2 kotak ditambah 4 kotak ditambah 4 kotak. Jatuhnya kalau pakai angka kan, angka 10 ya gitu ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 4. Nah, kalau dari sini sampai sini adalah Y, dari 0 sampai sini Y. Dari 0 sampai K berarti K. Berarti yang 4 kotak ini berarti K dikurangi Y gitu. Saya tulis di sini K dikurangi Y. Nah, ini kan 4 kotak, bayangannya juga sama jaraknya terhadap cermin 4 kotak juga. Ini juga K min Y juga. Jadi kalau ditulis berarti ini Y ditambah K min Y ditambah K min Y. Ada 2 kali K min Y-nya untuk Y aksennya. Jadilah boleh ditulis Y ditambah 2K min Y. Nah, jadi dengan perhatikan gambar yang tadi ya. Ini ada PM, saya nulisnya PM dikasih titik M di sininya ya. Jadi PM sama jaraknya dengan P aksen M ya. Nah, yaitu K min Y. Jadi panjang PP aksen adalah 2 kali K min Y. Sini ya. 2 kali K min Y nih panjang P aksen untuk Y-nya ya. Jadi yang berubah adalah nilai Y aksennya. Nah, jadi absis P aksennya sama, tidak berubah X, tetap X. Tapi ordinatnya adalah Y aksen. Y aksennya adalah, kita lihat lagi, Y aksennya adalah ini ya, 2 tambah 4 tambah 4. Y ditambah K min Y ditambah K min Y. Atau Y ditambah 2K min Y, 2 kali K min Y-nya. Y ditambah 2 kali K min Y-nya. Dikalikan 2 kali K adalah 2K, 2 kali min Y min 2Y. 2K-nya ke depan, Y-nya ke belakang, min 2Y ke belakang, 1Y dikurangi 2Y adalah min Y. Jadilah Y aksennya sama dengan 2K min Y. Jadi di sini bayangannya itu bayangan titik P dengan ordinatnya X, Y oleh refleksi atau pencerminan garis Y sama dengan K adalah titik X, Y aksen. Y aksennya yang diganti berubah. Jadi X sama dengan 2K min Y. Gitu ya. Contohnya, tentukan bayangan titik P negatif 3,7 yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Gambarlah titik P dan bayangannya. Nah, di sini titik P ini negatif 3,7, absisnya negatif 3, Y-nya 7. Nanti yang berubah adalah nilai Y-nya ya. Karena bayangannya karena refleksinya terhadap garis Y sama dengan 4, berarti di sini K-nya 4. Gitu ya. Jadi absis untuk titik P aksen tetap sama, yaitu X sama dengan min 3. Untuk ordinatnya Y aksen sama dengan 2K min Y. K-nya diganti dengan 4. 2 kali 4, 8 dikurangi 7 adalah 1. Jadilah bayangan titik P negatif 3,5, yaitu P aksen dengan koordinatnya negatif 3,1. Jadi nilai X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Titiknya yang digambarnya ya, ini titik P-nya di negatif 3,7, X-nya negatif 3 ke bawah, 7-nya ke kanan ya di atas. Bayangannya ini titik P aksen jatuhnya di negatif 3,1, X-nya negatif 3, Y-nya adalah 1 ke kanan. Ini jaraknya titik P terhadap sumbu simetrinya atau cerminnya yaitu Y sama dengan 4. Ini ada 3 kotak, maka jarak titik P aksen bayangannya terhadap cerminnya yaitu garis Y sama dengan 4, 3 kotak juga gitu ya. Keterangan-keterangan di atas dapat disajikan dalam tabel berikut, yaitu tabel refleksi terhadap garis X sama dengan H dan garis Y sama dengan K. Ini garisnya atau sumbu refleksinya X sama dengan H ditulis dalam persamaan aljabar, bayangannya adalah X aksen sama dengan 2H min X, Y aksen sama dengan Y. Jadi di sini yang berubah adalah nilai X-nya ya. Nilai X aksennya. Kemudian kalau kalau ditulis dalam bentuk pemetaan seperti ini, X, Y tanda panah,
dalam kurung 2H min X, Y, ini ditulis di atasnya ada MX sama dengan H. Maksudnya ini sumbu simetrinya. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriksnya seperti ini. X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali XY ditambah 2 kali H0. Jadi kalau yang berubah nilai X-nya di sini ininya negatif 1, negatif 1-nya di sini negatifnya. Dan ininya 2H0, jadi hanya di atas. Nah, jika sumbu simetrinya atau garis refleksinya atau cerminnya adalah Y sama dengan K, ditulis dalam persamaan aljabar, X aksennya sama dengan X. Di sini X aksennya sama dengan X, jadi sama ya, tidak berubah. Yang berubah adalah nilai Y-nya, Y aksennya yaitu 2K min Y. Ditulis dalam bentuk pemetaan seperti ini, titik X, Y, tanda panah, di atasnya ada M, Y sama dengan K, yaitu bayangannya adalah X, 2K min Y. Jadi tetap X ya. Ini yang berubah nilai Y-nya. Jadi ada dua cara atau alternatif cara menentukan bayangan sebuah titik yang direfleksikan, yaitu satu dengan cara bentuk pemetaan seperti ini. Kalau terhadap refleksinya ke garis X sama dengan H, penulisannya seperti ini. XY tanda panah, di atasnya MX sama dengan H, kemudian sebelah kanannya 2H min X, Y. Jika direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K, XY tanda panah, di atasnya M, Y sama dengan K, yang berubah adalah nilai Y-nya. Jadi X, 2 K min Y, seperti itu. Dengan cara bentuk matriks, penulisannya jika direfleksikan ke garis X sama dengan H, maka X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, negatif satunya di sini negatifnya ya, ditambah ini dikali X ya, ditambah 2 kali H0. Kalau refleksinya adalah direfleksikan ke garis Y sama dengan K, maka bayangannya adalah X aksen Y aksen, kemudian sama dengan 1, 0, 0, min 1, ini min satunya di bawah, kalau tadi di atas. Kali XY ditambah 2 kali 0K. Ini K ini yang bawah menunjukkan ini adalah untuk yang berubah adalah Y-nya. Kalau yang atas H ini di atas. Ini adalah yang berubah nilai X-nya. Seperti itu ya. Contoh soalnya. Diketahui segitiga ABC dengan, ini maksudnya dengan ya, dengan titik A-nya 4,6, B-nya min 5,2, C-nya min 3,4. Tentukan bayangan titik tersebut pada segitiga ABC jika dicerminkan terhadap ada dua pertanyaan. Terhadap garis X sama dengan 2 dan garis Y sama dengan min 2. Gitu ya. Lalu disuruh digambar. Yang pertama dulu nih. Yang pertama yaitu direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2, berarti hanya 2. Cara pertama, cara pemetaan penulisannya seperti ini. XY tanda panah, M, X sama dengan H, di kanannya adalah 2H min X, Y ya. Nah, tadi ada 3 titik ya segitiga ABC, titik A-nya 4,6, tanda panah seperti ini jadi M, X sama dengan 2 karena kan direfleksikan terhadap X sama dengan 2. Aksen, bayangannya adalah aksen, berarti 2 kali hanya diganti dengan 2. 2 kali 2 dikurangi X-nya ini 4. Jadi 2 kali 2 dikurangi 4, 4 X-nya. Kalau Y-nya tetap tidak berubah, jadi sama tetap dengan yang si titik A-nya, Y-nya 6 ya. 2 kali 2, 4 dikurangi 4 kan 0. Jatuhnya jadi bayangan titik A-nya yaitu A aksen 0,6. Untuk titik B-nya negatif 5,2. Tanda panah ada M, X sama dengan 2, B aksen bayangannya, berarti 2H min X adalah 2 kali 2 hanya 2 ya, 2 kali 2 dikurangi X-nya min 5, jadi 2 kali 2 ya, 2 kali 2 dikurangi min 5, hasilnya adalah 9, Y-nya tetap tidak berubah jadi 9,2, kemudian untuk titik C-nya negatif 3, negatif 4. Bayangannya berarti tanda panah MX sama 2, C aksen 2H min X hanya 2. 2 kali 2 dikurangi X-nya min 3. Jadi 2 kali 2 dikurangi min 3. 2 kali 2, 4 ditambah 3 jadinya 7. Nah, kalau Y-nya tetap negatif 4. Nah, gitu ya. Jadilah koordinat bayangannya adalah A aksen 0,6, B aksen 9,2, C aksen 7, negatif 4. Kemudian dengan cara matriks, di sini penulisannya kita tulis langsung ke sini aja ya.
Jadi karena ke garis refleksinya garis X sama 2, ini ya min 1 0 0 1, di sininya 2 kali H0. Jadi nanti H-nya diganti dengan 2 gitu ya. Kita lihat. Nah, karena tadi segitiga, maka si X aksennya kita ganti dengan X aksen A, X aksen B, X aksen C. Untuk Y-nya Y aksen A, Y aksen B, Y aksen C. Ininya min 1 0 0 1. Nah, ini X Y aja diganti karena kan tadi 3 titik langsung ya. Jadi X A, X B, X C. Y A, Y B, Y C ditambah 2 kali H-nya berarti kan ada 3. 2 kali H H H H sama 0 0 0. Ini kita kalikan apa namanya? Oh, dikalikan ini diganti ya. Tadi XA untuk titik A itu kan 4,6. Jadi XA, YA X ini 4, ini 6. Untuk B-nya min 5,2 berarti min 5 sini, 2 di sini. Untuk C-nya min 3, min 4. Min 3, min 4-nya di bawah. Lalu ini dikalikan ya. Nah, ini dikalikan arahnya gini. Negatif 1 kali 4 ditambah 0 kali 6. Kemudian negatif 1 kali negatif 5 ditambah 0 kali 2. Negatif 1 kali negatif 3 ditambah 0 kali min 4. Itu yang baris pertama. Baris bawahnya 0 kali 4 ditambah 1 kali 6. 0 kali min 5 ditambah 1 kali 2. 0 kali min 3 ditambah 1 kali min 4. Kalau ini dikalikan 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Ini juga 4, ini juga 4 ya. Jadi ini ya. Nah, ini dihitung min 1 kali 4 ditambah 0 berarti kan min 4. Min 1 kali min 5, 5 tambah 0, 5. Min 1 kali min 3 plus 3 tambah 0. Berarti 3. Yang ini 6, ini 2, ini min 4 ini ya. Lalu ini kan tadi dikalikan di jumlah yang seletak. Min 4 tambah 4 kan 0, 5 tambah 4, 9, 3 tambah 4, 7, 6 tambah 0, ini barisan sama karena ini ditambahkan dengan 0. Jadilah titik A aksennya ini 0,6, B aksennya 9,2, C aksennya 7, min 4. Seperti itu ya, gitu. Yang cara matriks. Gambarnya seperti ini. Ini yang warna merah yang asli segitiga ABC. A-nya di 4,6, B-nya min 5, min. Kalau A 4,6 jadi ke bawah X-nya 4 menunjukkan angka 4, ke kiri menunjukkan angka 6. Titik B-nya negatif 5,2 berarti negatif 5-nya di X, 2-nya adalah di Y. Untuk C-nya negatif 3, negatif 4, negatif 3 di X, negatif 4 di Y situ ya. Lalu kita gabung gambar segitiganya. Untuk cerminnya kita buat tadi cerminnya adalah X sama dengan 2. Jadi buat garis yang melalui angka 2 di sumbu X. Nah, cara menggambarnya kita langsung aja dilihat jaraknya aja. Mau A dulu berarti ke sini ya, ke kiri berarti karena cerminnya ini warna coklat. Ada 2 kotak. Lalu ke seberangnya ke sebelah kirinya kita buat 2 kotak. Jadi A aksennya jatuh di 0,6. A-nya X-nya adalah 0, Y-nya 6. Sama tuh. Nilai Y-nya tidak berubah ya. Kemudian titik B-nya min 5,2. Ini ke cerminnya ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. Kita bikin lagi 7 kotak ke sini. Untuk B aksennya, bayangannya. Dia jatuhnya di 9,2. 9-nya di X, 2-nya di Y. Untuk titik C-nya dia ke cermin ini dia 5 kotak. Kita buat lagi 5 kotak ke kanan untuk C aksen. Dia jatuhnya di X-nya 7, Y-nya min 4. Jadi nilai Y-nya tetap ya. Jadi seperti ini lalu digambar. Jadi segitiga digambar, bedakan warnanya gitu. Jadi di sini terlihat pencerminannya itu seperti ini gitu ya. Ini kalau dilipat akan berimpit. Lanjutkan kalau tadi kan dicerminkan terhadap X sama dengan gitu ya. Nah, sekarang kita refleksikannya ke Y. Ke Y sama dengan min 2. Berarti K aja kan min 2. Kalau ditulis dengan pemetaan berarti yang berubah itu nilai Y-nya. Berarti ini X-nya tetap X tetap, 2K min Y. Jadi Y-nya 2K min Y. Gitu. Untuk titik A-nya 4,6. Ini ditulis MY sama dengan min 2 semuanya ya. A aksennya bayangannya berarti X-nya tetap 4. Si Y-nya adalah ini 2K min Y. 2 kali AK-nya diganti dengan min 2. Jadi 2 kali min 2 dikurangi Y-nya yang ini 6. Jadi 2 kali min 2 dikurangi 6.
2 kali min 2 min 4 dikurangi 6 kan min 10. Jatuhnya di 4, min 10. X-nya tetap ya. Gitu. Untuk titik B-nya negatif 5,2. Berarti negatif 5-nya tetap X-nya. Untuk Y-nya adalah 2K min Y, berarti 2 kali min 2 dikurangi Y-nya 2. 2 kali min 2 dikurangi 2. 2 kali min 2 kan min 4 dikurangi 2 adalah min 6. Jadi jatuhnya di negatif 5,6. Untuk titik C-nya min 3, min 4, M, Y sama dengan min 2. Jadi bayangannya C aksen tetap X-nya min 3 tetap. Yang Y-nya berubah 2K min Y, 2 kali min 2 dikurangi Y-nya min 4. Jadi 2 kali min 2 dikurangi min 4. 2 kali min 2 min 4. Ini min 4 kali min 4 ditambah plus 4 ya. Jadi kan negatif 4 ditambah 4 jadi 0. Jadi jatuhnya di negatif 3,0. Jadi koordinat bayangannya adalah A aksennya 4, min 10, B aksennya min 5,6, C aksennya adalah min 3,0. Itu dengan cara pemetaan. Sekarang dengan cara matriks sama seperti tadi, tapi di sini adalah 1 0 0 min 1. Jadi min 1-nya yang bawah. Dan ini 2 kali 0 K-nya di bawah. Gitu langsung ke situ aja ya. Gini, jadi seperti tadi sih ini jadi karena segitiga jadi X aksen A, X aksen B, X aksen C gitu ya. Y aksen A, Y aksen B, Y aksen C. Kemudian ini diganti XA-nya 4, Y-nya 6 kan 4,6. Untuk B-nya min 5,2. C-nya kan min 3, min 4. Seperti ini. Ini 2 kali 0, 0, 0, K-nya diganti dengan min 2, min 2, min 2 ya. Tuh, ini dikalikan berarti kan 1 kali 4 ditambah 0 kali 6. Kemudian titik berikutnya 1 kali min 5 ditambah 0 kali 2. 1 kali min 3 ditambah 0 kali min 4. Yang bawah juga sama 0 kali 4 ditambah min 1 kali 6. 0 kali min 5 ditambah min 1 kali 2. 0 kali min 3 ditambah min 1 kali min 4. Ini juga dikalikan nanti 2 kali 0 kali 0 kali 0. 2 kali min 2 min 2 min 2. Jadi seperti ini. Ini tadi alur arahnya ya. Hasilnya ini tidak kecetak. Ini 0, 0. Ini min 4, min 4, 4 di sini ya. Ada min 4-nya di sini. Jadi dijumlahkan sesuai dengan yang seletak. Coba saya back dulu nih. Bisa kelihatan nggak? Agak diperkecil. Oh, ini angkanya tidak ketulis ya. Jadi ini 0, 0, 0, 0, min 4, min 4, 4 gitu, seperti itu ya. Jadi gambarnya adalah ini ya. Gambarnya seperti ini. Sumbu simetrinya adalah Y sama dengan min 2 gitu ya. Oke deh. Ini sampai sini dulu mengenai materi refleksi atau pencerminan sebuah titik dulu ya. Gitu. Nanti habis ini kita lanjutkan dengan bagaimana kalau merefleksikan sebuah garis. Oke. Nah, itulah materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami, bisa dipelajari. Jika masih belum paham, bisa ditanyakan kepada gurunya. Ya, nanti kita bisa bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.